Izin mulai. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyanakum wa saddadanillah wa bayyanakum ala khairi wal huda muhayyinan was'aluhu bimannihi wa karamihi wa ayyaj'alakum iyyakum minal ahlil ilmi wal qur'ani wa tadabbura wa fiqha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati al jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkahan limpahan nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Muhammad, yang mana kali ini ana dimintai tolong untuk menyampaikan muhadharah. Insyaallah kita akan membahas kitab Arba'in Qur'aniyah min kalami khairil bariyah, yaitu 40 hadis bertema ayat Al-Qur'an. Yang mana kitab ini adalah ditulis oleh Duraid Ibrahim Al-Mausili atau Abu Maryam. Di dalam kitab ini menghimpun hadis-hadis Nabi yang semuanya berkaitan dengan Al-Qur'an, agar menjadi pengingat bagi kita semua betapa agungnya kitabullah serta kewajiban kita untuk membacanya yang pasti. Yang kedua yaitu untuk memahaminya. Dan yang ketiga yaitu untuk mengamalkannya. Maka dari itu, untuk membuka kajian kali ini, mari kita mengingat-ingat kembali. Ana dipasrahi untuk membahas hadis yang ketiga. Maka hadis yang pertama dan hadis yang kedua telah dibahas. Mungkin ada yang sudah menghafal dari antum semua. Gozi, hadis pertama yang kemarin. Mas Fahri. Taib. Oh, Ayubi boleh. Ayubi, barakallahu fiik. Boleh Ayubi, tafadhal. Boleh baca ya, catatannya ada, dibaca. Ya. Taib. Ayubi. Jangan malu. Baca coba. Malu? Ada akhwat? Oh. Tidak ya. Mungkin ada Nuha. Ahmed. Hadis yang pertama, fadhal. An Abi Anin Nabi yatlu Rasulullah bainahum umur rahmah
amaluhu ghairuhu Abu Dawud. Baik, barakallahu fiik. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad, ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang maknanya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, ya. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya bersama-sama, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi oleh rahmat, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut nama mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Dan barang siapa yang lambat amalannya, tidak akan mempercepat mengangkat derajatnya, ya, oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim dan selainnya. Kita di sini berkumpul untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, ya. Dari hadis yang telah lalu, masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah. Dan Masya Allah, ya, Ana memahami 2 atau 3 hari ini antum sudah hijrah dari gazebo, ya, sudah ke masjid, ya. Kenapa ini, ada apa? Ternyata Masya Allah untuk mengamalkan hadis ini. Barakallahu fikum, ya. Alhamdulillah. Karena masjid adalah tempat yang mulia. Allah memberikan hadiah besar bagi orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Yang pertama adalah sakinah, ya, hati menjadi tenang. Rahmah, ya, kasih sayang yang menyelimuti kita. Hafathumul malaikah, ya, malaikat mengelilingi kita. Disebut Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita, ya, di hadapan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, gentenan ojo Ahmad terus liane kabehnya atau gozi. Ayo gozi dibuka catatannya, ya, ambil catatannya sambil nulis yang lainnya. Liane. Ayubi, fadhol Ayubi, barakallahu fiik. Coba Ayubi. An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Harfan amsalihah. Aqulu alif lam
wa mimun harfun. Rawahu enggak ada ya. Rawahu at-Tirmidzi qala hasanun sahihun gharibun. Baik. Hadis yang kedua ya, yaitu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang dia membaca ya satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu, aku tidak mengatakan ya, alif lam harfun ya, alif lam mim dia itu satu huruf ya. Walakin akan tetapi alifun harfun ya, alif satu huruf, lam harfun ya, dan lam satu huruf, wa mimun harfun dan mim adalah satu huruf. Jangan sampai hilang catatannya ya. Jangan melenceng-melenceng ya. Dikumpulkan, dijadikan satu ya. Antum lulus bisa buat kitab antum ya. Kalau ini sampai selesai ya. Diusahakan satu kitab ya, misalnya muhadharah ya, dikumpulkan ya. Melihat tadi ada yang ngambil kitab ternyata tidak di kitab itu, dijaga kitabnya. Tulisan antum itu ya. Dihargai. Setiap dari Al-Qur'an yang kita baca, setiap satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Jadi jangan pernah kita meremehkan meski hanya membaca Al-Qur'an sedikit. Sedikit toh ya berapa ya? Tadi saja alif lam mim ya, dia itu 3 huruf. 3 huruf kali 10 berapa Daris? 30 ya. Dan ini luar biasa ya, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap bersemangat di dalamnya ya, bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Qur'an. Intisarinya dari hadis tadi ya, sedikit kita ambilkan, yaitu membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang besar yang mendatangkan pahala berlipat ganda. Yang kedua, setiap huruf yang dibaca dari Al-Qur'an mendapatkan pahala yaitu 10 kebaikan. Contohnya kalau kita membaca alif lam tadi ya, dia tidak dikatakan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang ketiga yaitu yang dihitung adalah huruf-huruf hijaiyah ya, bukan kata atau kalimat ya. Seperti Alkitab, bukan Alkitab, alif lam ya, kaf ta ba ya. Tuh. Yang keempat ya, luar biasanya antum semua ya. Kenapa? Santri yang sering murojaah walaupun sebentar ya, tetap berlipat ganda walaupun murojaah antum ya, tetap bersemangat di dalamnya. Apalagi yang sering mengulang hafalan, Masya Allah ya. Berapa kebaikan yang antum dapatkan. Dulu yang pernah sama halakohnya Ustadz sudah sempat bilang, yang sulit-sulit hafal, antum jangan berputus asa. Kenapa? Karena ketika mengulang ya, itu ada kebaikan di dalamnya. Kalaupun antum belum hafal, berarti antum sudah mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari hadis ini. Yang terakhir, Allah beri pahala bukan hanya untuk yang lancar ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala kepada yang lancar saja, tapi yang terbata-bata pun ya tetap mendapatkan pahalanya. Jangan meremehkan kita membaca Al-Qur'an atau beberapa huruf saja ya, karena setiap huruf bernilai 10 kebaikan. Bayangkan kalau sehari kita membaca satu halaman saja, sudah berapa ratus pahala yang akan kita dapatkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Murah. Allah Subhanahu wa taala Maha Murah atas amal yang kita lakukan, akan dibalas. Makanya jangan bermalas-malas. Antum niatkan di diri antum ya, ndak ikhlas engkau maca Quran terus ben oleh pahala. Ikhlas apa enggak? Tetap ikhlas ya. Nah, kita beramal apapun itu ya, kita tetap
Berharap pahala, berharap kasur, enggak ya, surga ya. Hadis yang ketiga, baca Mas Fahri, keras Mas Fahri. Al-Bahili sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fiik ya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u al-Qur'ana. Dari Abu Umamah Al-Bahili. Oh, dicatat ya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Sudah? Baik. Pada hadis ini penulis melanjutkan penjelasannya. Al-amru fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u al-Qur'ana, bacalah Al-Qur'an ya. Yadullu ala mutlaqil qiraati, ya, menunjukkan makna yang umum, ya, sawaun kanat tilkal qiraatu ya minal mushafi
au an dhahri qalbi, ai hifdhan, menunjukkan makna yang umum, yaitu ya mencakup segala bentuk membaca, ya bacaan, baik dari mushaf. Mushaf apa? Ya Al-Quran yang sering antum pakai, ya. Tahu nanti ketika antum sudah lulus ada juga namanya aplikasi di Play Store, itu ya Al-Quran. Jangan aplikasi yang lain. Oke? Hati-hati. Mengalahkan aplikasi Al-Quran. Antum harus ingat, ya. Tidak bisa dapat syafaat antum kalau sering buka aplikasi selain Al-Quran. Ketika lulus, antum harus bisa mengendalikan diri. Ya kita ulangi, menunjukkan makna umum yaitu mencangkup segala bentuk bacaan, baik dari mushaf maupun dari hafalan. Ya itu. Jadi iqra'ul Quran itu mencangkup bacaan dari mushaf dan dari hafalan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Ya. Perintah Nabi yang sangat indah. Kata bacalah di sini yaitu bermakna umum, tidak terbatas pada satu cara saja. Ya. Artinya boleh dibaca langsung dari mushaf seperti tadi, boleh juga dibaca dari hafalan yang antum miliki. Dan itu pun sudah termasuk sabda Nabi, Iqra'ul Qur'ana. Bagaimana antum juga ya, semisal seorang hafidh, amin ya, mudah-mudahan antum semua menjadi hafidh dan hafidhah, ya. Allahumma ja'al auladana min ahlil Qur'an hafidhin lahu amilin lahu, ya, waj'al nuran fi qalbihi wa hayatihi ya arhamur rahimin. Mudah-mudahan antum semua dijadikan para penghafal Al-Qur'an yang benar-benar hafal, ya, terus mengamalkannya dan dijadikan hafalan tersebut cahaya di hati-hati antum, ya, di dada-dada antum dan di hidup antum. Lah matine Ustaz Rapisan, matine otomatis. Kalau antum jaga ketika di dunia, kelak di akhirat antum akan dijaga. Ya begitulah ya. Bagaimanapun caranya, jangan sampai kalian jauh dari Al-Quran. Bacalah, ulangilah, dan jangan tinggalkan dia. Hikmahnya apa? Ada yang tahu? Hikmahnya, ya, jangan malu tatkala kita masih terbata-bata. Jangan minder kalau kita belum banyak hafal. Karena setiap huruf yang kalian baca, baik dari mushaf, ya, maupun dari hafalan, Allah catat. Allah catat sebagai kebaikan. Yang penting jadikanlah Al-Quran teman setia kalian setiap hari. Syafi'an li ashabihi, ya, ay liqari'ihi. Intaha min taisir syarhal jami' as-saghir. Ya, syafaat bagi para sahabatnya. Maksudnya adalah orang yang membacanya. Selesai nukilan dari tafsir Syarah Al-Jami', ya, As-Saghir karya Al-Munawi. Wal maqsudu min dzalika, ya, dan yang dimaksud dengan itu mudawamatul qiraati wa mulazamatut tilawati, ya, dan yang dimaksud dengan itu adalah terus-menerus membaca dan senantiasa, ya, selalu, ya, melazimi tilawah.
Wa yadullu li hadza qauluhu li ashabihi. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para sahabatnya. Wasahibu huwal mulazimi. Wasahibu huwal mulazimu. Sedangkan yang dimaksud sahabat adalah yang selalu melaziminya. Jadi pelajarannya yaitu Quran tidak cukup hanya dibaca sekali, tapi harus dilazimi, dibaca terus menerus. Koper orang nulis, tulis inti-intinya ya. Orang yang menjadikan Quran sebagai sahabat ya, akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Wa qira'atul Qur'ani wahdaha la takfi li husul syafa'ati bihi. Membaca Al-Qur'an saja tidak cukup untuk mendapatkan kedudukan mulia dan syafaat darinya. Bal, akan tetapi la budda ma'al qira'ati an yu'mala bihi. Harus dibarengi dengan mengamalkan isi kandungannya. Ini penting bagi kita ya. Jadi tidak sekedar membaca, tapi juga mengamalkan isinya. Wa yadullu li hadza ma jaa fil haditsil akhar alladzi rawah Muslim. Dan hal ini ditunjukkan oleh hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bih. Pada hari kiamat akan didatangkan Al-Qur'an ya, beserta orang-orang yang dulu mengamalkannya. Taqdumuhu suratul Baqarati wa Ali Imran ya. Didahului oleh surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Ka'annahuma ghamamatani au zulatani saudawani bainahuma syarqun au ka'annahuma hisqani min tayrin sawafa tuhajjani an sahibihima. Ya, pada hari kiamat akan didatangkan Al-Qur'an beserta orang-orang yang dulu mengamalkannya. Didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Seakan-akan keduanya adalah dua awan ya. Dua awan dan dua naungan yang hitam pekat di antara keduanya, dan ada cahaya, atau seakan-akan keduanya adalah dua kelompok burung yang berbaris yang akan membela bagi orang yang selalu membaca dan mengamalkannya. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, bayangkan kelak di hari kiamat, di hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur, ya, semua orang kebingungan, ketakutan, matahari didekatkan, keringat bercucuran, setiap orang sibuk dengan nasibnya sendiri-sendiri. Tiba-tiba datanglah Al-Quran. Ia tidak datang sendirian, tapi membawa orang-orang yang dulu di dunia selalu membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Di depan mereka tampak, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran.
Kedua surat itu maju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti dua awan yang besar yang menaungi, seperti dua kelompok burung yang berbaris rapi dan bagus. Lalu keduanya berkata, ya Allah, inilah hambamu yang dulu senantiasa membaca kami, mengamalkan kami, ya, maka izinkanlah kami membela mereka. Dan benar, kedua surah itu membela dan memberi syafaat sehingga orang-orang yang hidupnya ditemani Al-Quran akan selamat dengan izin Allah. Hikmahnya yaitu kalau kalian ingin di hari kiamat ada yang membela kalian, jangan biarkan sehari pun berlalu tanpa Al-Quran. Bacalah, pelajarilah, dan amalkanlah, karena Al-Quran adalah sahabat terbaik kita. Bahkan setelah semua orang meninggalkan kita. Catat faedahnya. 1. Al-Quran memberikan syafaat bukan hanya bagi pembacanya, tapi bagi pembaca yang mengamalkannya. Dua, surat Al-Baqarah dan Al-Imran mempunyai keutamaan khusus. Akan datang seperti awan yang menaungi atau burung yang membela orang yang membacanya dengan mengamalkannya. Membaca dan mengamalnya. Cepatan. Cepatan. Belajar, nulis cepat. Afwan ya. Sampai mana? Sampai mana? 2 ya. 2. Surat Al-Baqarah dan Al-Imran punya keutamaan khusus. Cara nyatet ya. Kalau antum sudah bisa memahami makna yang dibaca ya, antum boleh singkat ya. Antum singkat terus antum nanti bisa menjelaskan dengan cara antum sendiri ya. Apa keutamaannya? Ya, akan datang seperti awan yang menaungi. 1 itu tadi. Awan yang menaungi ya. Atau burung yang membela orang yang membaca dan mengamalkannya. 3, tilawah harus disertai tadabbur. Dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan, tinggal 1 paragraf ya. Jaa fi mirqatil mafatihi syarh Mishkah al-Masabih
disebutkan ya telah datang dalam Mirqat al-Mafatih Syarh Mishkat al-Masabih. Ini sebuah kitab ya. Sebuah kitab yang mengkaji ya, mengumpulkan ribuan hadis, disusun berdasarkan tema-tema fikih, akhlak dan adab ya, dinukilkan dari kitab tersebut. Apa isinya? Al-muradu bihi alladzina kanu ya'maluna bihi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an, dalla ala anna man qara'a wa lam ya'mal bihi lam yakun min ahlil Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa barang siapa yang hanya membaca Al-Qur'an tapi tidak mengamalkannya, wala yakun syafi'an lahum, maka ia tidak termasuk golongan ahlul Quran. Hati-hati ya. Bahkan yakunu al-Qur'anu hujjatan alaihim. Intaha. Bahkan ini ngeri ya. Al-Qur'an tidak akan memberi syafaat kepadanya, bahkan akan menjadi hujjah, argumen yang menentangnya. Intaha, selesai ya. Jadi Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi dua, pembela kita atau sebaliknya ya, membahayakan kita. Enggak bahaya ta? Ya bahaya ya kan. Dari bahasan yang terakhir tadi ya, pelajaran yang kita ambil, satu, bukan sekedar tilawah, bukan sekedar tilawah, tapi harus ada amal. Sesuai Al-Qur'an. Dua, orang yang hanya membaca tanpa amal, sama dengan
tidak termasuk ahlul Quran. Tiga. Al-Quran bisa jadi pembela atau penentang kita di akhirat. Empat. Syafaat Al-Quran hanya untuk orang yang membaca plus mengamalkannya plus menjaga adab-adabnya. Itu ya. Jadi ada dua hal yang penting untuk kita jaga, yaitu tatkala kita tilawah harus bersemangat, karena di dalamnya kita mendapatkan siji dijoli 10 bayang nih ya. Antum wae ya jajal, antum wae misale kancamu ngekei ya, sampean ngekei kancamu pulpen siji ya, dibalekne pulpen loro misalnya, sewenenge kayak apa, wis dijogo bener-bener ya. Apalagi lek kancamu balekne 10 pulpen, wah sapak balekne, luar biasa ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala membalas ya amal kita yang kecil dengan pahala yang berlipat. Tidakkah kita senang? Pasti senang ya, harus senang. Maka sedikit nasihat di akhir untuk para anak-anakku sekalian, baik santriwan atau santriwati, ya benai wa banati ya, alaikum bi qiraatil Qur'an daiman. Hendaknya kalian selalu membaca Al-Qur'an. Wala taktafu bitilawati faqat ya, jangan puas hanya dengan tilawah semata ya. Bal alaikum bima fihi minal ahkami wal adab ya, tapi amalkan pula hukum dan adab yang ada di dalamnya. Antum harus amalkan.
Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an liman qara'ahu wa 'amila bih. Ya, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat. Ya. Memberi syafaat bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Wa yakunu hujjatan 'alayya man tarakahu wa ahmala awamiruhu. Ya, dan menjadi hujjah atau bukti yang menentang bagi orang yang meninggalkannya atau mengabaikan perintahnya. Faj'alul Qur'ana sahibakum wa awqa fid dunya, ya. Maka jadikanlah Al-Qur'an sebagai sahabat yang paling setia kalian di dunia. Jadikanlah Al-Qur'an sahabat kalian di dunia, ya. Karena kadang seberapa cintanya kita sama sahabat kita, ya. Ana pun pernah merasakannya, ya, di pondok. Betapa cinta sama saudara kita. Tapi ya cinta, ya, sesama muslim, ya, karena dia luar biasa hafalannya, ya. Luar biasa ketaatannya. Dia menjaga ibadah-ibadahnya. Luar biasa. Tapi apa? Teman di dunia. Akhirnya kita berpisah jauh, dia ke barat, ya, daerah Padang sana, ana di Jawa. Sudah hilang, ya. Kita cuma kontek-kontekan, tanya kabar, bagaimana gitu saja. Antum juga. Jangan teman antum, ya, pol jadikan wis pokoknya sahabatku, pokoknya opo kancaku, ya, kancaku nglakoni iki aku melu. Ndak, ya. Jangan. Antum ada pada diri antum sendiri. Jangan tergantung orang lain. Sahabat antum adalah Al-Qur'an, ya. Dalamnya terdapat, ya, perintah-perintah dan larangan yang antum harus jaga. Maka antum akan dijaga kelak. Lek wes konco lulus pondok misalnya. Kayak dari sini. Contoh, di sini belum ada SMA. Kalau ada SMA, alhamdulillah bisa gabung lagi. Kalau misalnya antum pindah, ya, sahabat antum, wes ke Kediri aja yang satu tetap di daerah Blitar, wes tidak bisa lagi antum saling mengingatkan dalam kebaikan dan lainnya. Tapi kalau Al-Quran yang antum tetap pegang, dia selama-lamanya akan menjaga antum. Liyakuna syafi'akum fil akhirah, supaya kelak ia benar-benar menjadi pemberi syafaat di akhirat. Sedikit juga nasihat dari Ustadz kepada akhir kiram, ya, musyrif dan musyrifah, ya, pada saudaraku musyrif dan musyrifah. I'lam annaka qudwatun liha ula'it tulab, ya. Fahris antakuna awwala man yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bih. Fa innahum satakunu fi'lakum aktsara mimma yasma'una min qawlik. Wahai saudara kami, musyrif dan musyrifah, yang penting ketahuilah bahwasannya kalian adalah teladan bagi para santri ini. Maka janganlah, ya, kalian menjadi orang pertama, ya, jadilah kalian orang pertama yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Karena mereka lebih banyak mengikuti perbuatan kalian daripada hanya sekedar mendengar ucapan kalian. Karena ya kita sudah tahu, ya, demikian. Wa tadzakkar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi ana juga pernah jadi musyrif, ya.
luar biasa. Yang namanya santri itu sangat memperhatikan kita. Terkadang dikandani tidak tenang. Ya. Tapi ketika kita mencontohkan, itu insya Allah. Dan antum insya Allah lebih paham dari ana. Ya. Dan nasihat kami agar senantiasa mendoakan mereka, ya, para santri sekalian, tatkala memulai pelajaran, ya. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal Qur'an, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan iman dan Al-Qur'an, ya. Allahumma ja'alni imanahum min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka, ya. Yang ya Allah, jadikanlah aku dan mereka termasuk golongan ahli Quran yang merupakan keluargamu dan hamba pilihanmu. Allahumma barik fi hadhil majlis, ya Allah, berikanlah keberkahan pada majlis ini. Waj'alhu hujjatan lana wala alaina, ya. Dan jadikanlah ia hujah bagi kami. Jadikanlah dia syafaat bagi kami, bukan hujjah, ya, bukan malah menjorokkan kami atas diri kami, ya. Wa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'an wa hudan, ya. Ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat dan berikanlah kepada kami ilmu yang engkau ajarkan, dan tambahkanlah ilmu serta petunjuk kepada kami. Antum semua para musrif dan musrifah yang semoga dirahmati Allah, yang mana antum adalah orang pertama yang dilihat mereka. Antum adalah suri tauladan, ya. Dengan doa ini, ya, menjadikan majelis lebih suci, ya, lebih diawali dengan doa yang memohon kepada Allah dan penuh adab, dan bukan kumpul-kumpul biasa. Ya, santri sekalian, antum saat ini santri, ya, belajar, wes, banyak belajar. Kelak kalian akan tahu, ya. Antum adalah kelak akan jadi qudwah juga, ya, suri tauladan, apalagi di Al-Qudwah juga, insyaallah. Baik. Kelas itu yang dapat ana sampaikan. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah semua sudah jelas. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke musrifnya atau Ustadz Hunais atau Ustadz Ihsan, ya. Barakallahu fikum. Nahtatim bihadzal qadar bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.